Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu Muhammadin wa Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sahabatku, selamat pagi, sahabat privat RFFLOP. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Ya, apa itu magnet rezeki? Sama dan bubuk. Iya, terima kasih buat sahabat yang sudah hadir di awal waktu ya. Kita agak mundur karena harus sholat subuh dulu. Ya. Kemudian sahabatku semuanya, nanti sebelum kita melakukan riadoh ya, saya ingin mengingatkan beberapa hal, diantaranya untuk yang ikut camp online ya, pembelajaran akan dimulai nanti pagi ya, pagi ini kira-kira pukul 8 atau 8.30. Nanti silahkan yang ikut pembelajaran online, sekiranya umpama habis RFFLOP kok kalah gitu ya, mau langsung belajar online, boleh nanti menyaksikan rekamannya, asal sahabat ada di ruangan grupnya terlebih dahulu ya, grup Facebooknya. Apabila yang kemarin sudah mendaftar lewat kami, kemudian ada kendala belum masuk atau belum dapat grup Facebooknya, silahkan konfirmasi bagaimana caranya masuk grup dan lain sebagainya ya, karena nanti teman-teman akan dapat dua grup. Yang pertama adalah grup WhatsApp dan yang kedua adalah Facebook. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mendaftar, saya ingin nyusul hari ini, boleh nggak? Masih boleh ya, masih diizinkan. Apa sih manfaatnya ikut camp online Ramadan? Ya, yang pertama adalah materinya langsung diajarkan 10 jurus ya, dibawakan langsung oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Kemudian yang kedua ada sesi yang paling istimewa, yaitu sesi Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail. Ada sesi Qiyamul Lail yang insya Allah ini penuh dengan derai air mata. Jadi kita bukan jualan air mata ya, tapi teman-teman nanti akan dibimbing oleh Pak Nas dengan begitu powerfulnya. Beliau akan mengajak kita mentafakuri ya arti kata tahajud ya di sana, kemudian arti kata salat taubat yang sesungguhnya. Dan itu sesi itu yang paling sangat kita nantikan, karena meskipun berulang-ulang tiap tahun itu sangat istimewa dan berbeda banget rasanya kalau kita mengikuti sesi Qiyamul Lailnya Pak Nas daripada kita salat tahajud sendirian di rumah gitu. Nah, yang ketiga yang supernya pada camp online, perbedaannya dari tahun lalu adalah ada sesi Lailatul Qadarnya ya. Pak Nas sudah memprediksi bahwa Lailatul Qadar itu insya Allah akan jatuh di malam 27. Nah, ini di jadwalnya Pak Nas itu akan melakukan kajian live iktikaf tanggal 26 Maret dari jam 8:30 sampai jam 10. Nah, teman-teman mau dibimbing iktikaf nggak sama Pak Nas? Coba yang mau aja angkat tangannya, katakan saya. Ya, hanya yang belum masuk ke camp online, belum mendaftar. Pak, saya pengen mendaftar Bun, ayo bisa nyusul ya. Udah pada dapat THR insya Allah. Nanti THR-nya aman kalau kita investasikan di camp online. Kenapa? Karena setiap kita berinvestasi ilmu, itu yang kita dapatkan selain berkahnya ilmu, selain dapatnya ilmu, itu yang paling mahal itu. Satu, yang paling mahal adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ya investasi kita nominal rupiahnya mungkin 400.000, tapi ketika nanti kita berinvestasi 400.000, banyak di antara sahabat-sahabat dan rata-rata hampir lebih dari 60% sahabat-sahabatnya itu camp online ya, camp online Ramadan ini dikembalikan lagi 4.000-nya menjadi berlipat-lipat. Ya, yakin aja itu kan, karena itu yang memang kita rasakan, kita dapatkan 400.000 tapi nanti dapat keberkahan yang luar biasa. Kemudian nanti dari sisi materinya, kalau saya pribadi itu sering balik berlipat-lipat, kadang sampai 5 kali lipat gitu kan, kadang 2 kali lipat gitu. Nggak mesti, tergantung bagaimana nanti ridhonya Allah ya teman-teman semuanya. Kalau memang saya pengen ikut tapi belum ada dananya, dan saya kasih bocoran. Biasanya
Nas itu kalau sudah pertengahan ya, jadi jelang penutupan di 3 hari kurang pembelajaran ini kan 6 hari. Nah misalnya kalau udah jalan 3 hari, biasanya teman-teman bisa dapat separuh harga. Hanya kita akan ketinggalan materi gitu ya, ketinggalan materi yang pertama, kedua, ketiga itu jurus-jurusnya. Nah saya sangat menyarankan, rekomendasinya adalah mengikuti dari awal. Yang mau nyusul hari ini bisa banget. Ya silahkan nanti menghubungi saya atau menghubungi Bunda Dina. Nanti kami daftarkan. Mengapa teman-teman nggak daftar sendiri? Padahal di Telegram ada linknya. Ya, saya sangat menyarankan teman-teman punya CTMR pembimbing. Ya, mendaftar lewat CTMR pembimbing masing-masing. Karena kalau mendaftar lewat CTMR-nya masing-masing itu, nanti kita akan dapat bimbingan dari CTMR-nya. Tapi kalau teman-teman men-skip, mengkosongi kolom CTMR, teman-teman nggak dapat pembimbingan siapapun. Teman-teman tidak bisa bertanya jawab gitu ya, meskipun ada grup pusat, tapi grup pusat itu biasanya ketutup. Kita nggak ada interaksi di sana, ya hanya satu arah. Nah teman-teman mau tanya siapa kalau tidak ada CTMR pembimbingnya? Nah seperti itu. Kalau mau titip pertanyaan ke Pak Nas, biasanya lewat CTMR-nya masing-masing atau lewat walasnya. Dan lewat walasnya, wali kelasnya pun itu nanti biasanya hanya pertanyaan-pertanyaan terpilih dan teman-teman tidak tersalurkan. Saya pengen nanya ini ya jurus bahagia tanpa syarat. Saya pengen nanya jurus FF kok grupnya terkunci. Saya udah japri walas tapi nggak direspon. Nah teman-teman makanya kami rekomendasikan mendaftar lewat CTMR masing-masing. Dan CTMR masing-masing pun mohon maaf bukan kami membandingkan gitu ya. Ada yang bisa membimbing kayak kami, ada juga yang tidak bisa membimbing, kurang ya, pembimbingannya kurang. Begitu teman-teman daftar ke CTMR sebelah misalnya, Bun saya kok di sana ada pertanyaan tapi tidak tersalurkan, daftarnya lewat siapa gitu, CTMR yang sebelah sana gitu kan. Nah tapi jawabannya kok kurang memuaskan saya ingin konsultasi ke Bunda Susan sama Bunda Vita. Oke, tapi yang saya utamakan kalau pembimbingannya untuk camp online kembali ke CTMR yang merekomendasikan. Tapi kalau pembimbingannya lewat kami, daftarnya lewat kami, insya Allah powerful, dijawab langsung sama saya ataupun Bunda Susan gitu. Nanti teman-teman akan lebih cepat ajaibnya gitu, sesuai dengan harapan, cita-cita dan impian teman-teman masing-masing. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun di sini gitu kan. Tapi memang dari banyaknya sekian ratus CTMR yang ada di seluruh Indonesia, ada yang mereka memfokuskan diri di jualan dinarnya, ada yang di spesifikasi umrohnya, ada yang di spesifikasi konsultasinya. Itu mereka mempunyai kelebihan ya, sinar terang dari cahaya mereka masing-masing. Jadi mohon maaf jangan dibandingkan gitu ya. Kalau Bunda Susan sama saya mungkin pembimbingannya spiritual gitu ya. Mungkin kami ada bimbingan dinar tapi belum gitu powerful. Tapi kami lebih menekankan untuk teman-teman bisa menghasilkan cahaya gitu ya. Mengerti dulu ilmu MR-nya, baru nanti kita fokus untuk bisnisnya. Seperti itu yang kami tekankan. Nah kalau mungkin CTMR lain ada yang langsung menekankan udah jualan dulu, nanti spiritualnya kita bareng-bareng jalani dengan pelan-pelan. Ada yang seperti itu. Ya kita punya kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak membandingkan satu sama lain. Di sini juga ada teman-teman CTMR ya di grup RFLOP. Mereka juga insya Allah memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Kayak Bunda Diana, Bunda Fatima, Bunda Primi ya. Di sini banyak banget Bunda Eka gitu ya. Punya keunikan masing-masing gitu ya. Punya cara dan gaya. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan. Hanya memang kalau memang teman-teman pengen butuh ilmu tambahan dan lain sebagainya ya, kita di sini privat RFLOP itu bimbingannya lebih ke peningkatan nilai spiritualitas dan memperbaiki kualitas diri sendiri, pengembangan diri sendiri gitu, supaya teman-teman itu benar-benar paham ini loh yang namanya jurus RFF, ini loh yang namanya jurus LOP, bagaimana biar bisa klik ke dunia kuantumnya itu kayak apa, seperti apa yang diajarkan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Karena Gurunda Ustadz Nasrullah itu luar biasa sibuknya gitu ya, melayani jutaan umat gitu kan. Nggak mungkin teman-teman yang ada di sini pun saya pengen nanya mana WA-nya Pak Nasrullah gitu ya, saya bisa kasih ya, tapi saya nggak jamin Ustadz Nas mau jawab. Bukan karena Ustadz Nas itu sombong atau gimana-gimana gitu, tangan beliau nggak nyampe karena begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, apalagi beliau adalah ownernya dari MR gitu ya, ownernya dari MR, kesibukannya padat luar biasa seperti itu ya. Jadi kita memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman semuanya, kita memberikan sedikit gambaran
apa itu camp online, bagaimana pekerjaan CTMR, bagaimana pekerjaannya dari Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Siap tetap semangat untuk raih keajaiban di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya mendoakan teman-teman yang ada di ruangan privat RFFNUP ini senantiasa sehat, berlimpah rezeki, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, suami dan istrinya menjadi pasangan yang taat dan setia, rezekinya selalu mengalir dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Insya Allah kita semuanya punya sahabat yang ada di mana-mana, rezeki 5 miliar per bulan. Amin ya Allah. Dapat husnul khatimah. Insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah, masuk surga terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya. Nah teman-teman, kita waktunya sekarang untuk melakukan riyadhah yang tema kajian pada pagi hari ini. Nah, mau usaha lancar, cari Lailatul Qadar, bukan sekedar untuk cari modal ya. Bukan modal yang kita perlukan, tapi carinya Lailatul Qadar. Modalnya adalah Lailatul Qadar. Bagaimana dan seperti apa kajian ini? Mari kita sambut langsung Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya luar biasa, memberikan semangat ya kepada kita seluruhnya. Dan saya lihat Masya Allah teman-teman, tanpa kenal lelah ya, siangnya kita berpuasa, kemudian malamnya melakukan ada ibadah-ibadah yang powerful ya, diantaranya juga ada iktikaf ya. Insya Allah teman-teman semua semangat, terinspirasi untuk gemar melakukan iktikaf karena ini energinya powerful, kemudian hanya ada 1 tahun itu sekali, itu tidak bisa dijumpain di setiap bulan, makanya kan kita harus kejar gitu ya dengan semangat. Saya buka dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Susan. Ya, gimana Bunda? Siapa yang menyapa? Tidak kelihatan. Bunda Riani ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, Bunda Riani selalu tercapai ya LOP-nya, dan juga teman-teman yang ada di sini yang selalu mengasah ya bagaimana untuk spiritual kita semakin jernih karena luka batinnya semakin sembuh ya. Tapi memang kita jangan berpuas diri ya, karena harus selalu berlatih gitu ya. Nah, Gurunda kita juga berpesan, juga guru-guru kita yang lain juga banyak berpesan bahwa pada saat kita sudah meraih ilmu itu, maka untuk terus kita upayakan, terus kita latih ya, kita asah, karena kita itu cenderungnya semangatnya menurun apabila tidak punya komunitas ya, tidak punya teman-teman untuk bersama berlatih. Sendirian itu tidak mudah, karena apa, gangguannya di sekitar kita itu banyak sekali ya. Diperumpamakan itu sekitar ada 1250 gitu ya gangguan. Ini kan cuma kurang lebihnya gitu ya, begitu banyaknya kalau kita hanya sendirian gitu kan. Tapi pada waktu kita berjamaah seperti ini, Masya Allah ya, sampai bertahan ya hampir kita menuju ke 3 tahun ya yang ada di privat RFFLUP ini. Nah, kemudian yang ada di offline menuju ke 18 tahun. Itulah keajaibannya saat kita mau berjamaah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sendirian gitu ya, karena sendirian itu memang ya tengok-tengok gitu ya, apa kayak lemah gitu kan, karena memang sifatnya manusia, kodratnya gitu ya, sunatullahnya memang adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi tidak bisa sendirian teman-teman ya, tidak bisa sendirian, jadi harus gitu ya. Alhamdulillah kita akan melakukan riyadhah ya, insya Allah. Mohon izinnya teman-teman bisa untuk di unmute ya yang masih ada lepas mic-nya gitu ya, karena untuk teman yang lain biar ada kenyamanan gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih agar nanti usaha kita lancar gitu ya, berkaitan dengan kita mengejar Lailatul Qadar gitu ya. Kita pengen ada modal nih gitu, jangan cuma sekedar kita siapkan modal gitu kan, tetapi kita siapkan mental. Nah, mentalnya itu dari mana nih? Mental spiritual yang kita memang ingin raih melalui Lailatul Qadar. Luar biasa dari energi Lailatul Qadar ini yang saya rasakan gitu ya, karena di sana itu ada pengorbanan yang lebih gitu ya. Pengorbanan yang lebih seperti apa? Contoh malam-malam gitu ya, kita harus bangun lebih awal ya dari tahajud sebelumnya gitu kan. Misalnya tahajud sebelumnya jam 3 gitu kan. Nah, kita bisa lebih awal lagi gitu ya. Kemudian zikir-zikirnya juga spesial gitu ya. Nanti akan saya sepil ada di sini zikir apa saja yang perlu dilakukan. Kenapa Bunda tidak dari kemarin? Karena kan saya belum memberikan ada materi di sini gitu ya. Nah,
yang sudah masuk ada di pembelajaran rahasia magnet rezeki Ramadan ya, RMR Ramadan, memang sudah kami berikan gitu ya, dan itu lebih awal karena di sana memang untuk kajiannya memang lebih awal, dan kemudian saya booster untuk setiap harinya adalah amalannya, silahkan biar saya rekomendasikan itu gitu ya, karena itu memang kalau yang saya lihat itu terbaik gitu ya, menghasilkan energi yang besar. Nah, apabila nanti akan tersambung ya di keseharian juga silakan gitu ya. Kemudian misalnya ada beda nih, ada ditambah atau dikurangi gitu, silakan ya, karena kan tidak harus patokan itu. Ibarat makanan gitu ya, disediakan di prasmanan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mau ngambil yang mana, yang disediakan itu atau mau dikurangin atau mau ditambahin, yang senang mana nih, yang cocok mana gitu ya untuk ruhnya gitu kan, silahkan seperti itu. Tentunya bacaan-bacaan itu adalah masing-masing mempunyai fadilah sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga ada sistem nafas gitu ya, karena ini sangat membantu. Nah, teman-teman yang belum masuk ke ini ya, ke terapi sadar nafas syukur gitu ya, saya sarankan untuk gabung di sana, karena makanan kita itu kadang itu memang harus ada variatif gitu ya. Kemudian dua nafas ini, dua jenis ini memang saya rasakan itu benar-benar seperti mengelupas gitu ya, mengelupas dari perisai mungkin yang sempat ada gitu ya di titik-titik kaca jendela kita gitu kan. Nah, kemudian seperti ini terhapus gitu ya, terhapus, kemudian lebih terang lagi, ditandai apa nih, kayak ndak ada ini ya, kayak ndak ada rasa sungkan gitu kan, ndak ada rasa mager, ndak ada rasa malas, ndak ada gitu. Jadi kayak muda gitu ya, kayak memuda dulu lagi gitu energinya, walaupun usia mungkin bertambah. Nah, ini kan membantu sekali teman-teman ya. Nanti akan saya spill juga, saya kenalkan ke teman-teman yang belum ke sadar nafas syukur adalah dengan dua nafas itu. Tentunya memang sebaiknya adalah gabung di sana gitu ya. Karena apa? Karena nanti agar tahu penjelasannya lebih detail dan lain-lain gitu ya. Tapi memang selanjutnya adalah pilihan dari teman-teman yang ada di sini yang belum gabung ya, silakan, karena itu memang pilihan ya. Untuk investasi ilmu, investasi kebaikan yang kita tanam tentunya akan kembali lagi ya, feedback baik untuk teman-teman yang ada di sini yang berkenan untuk mengikutinya. Nah, saya share dulu ya, karena kemarin saya sempat tidak share materi, kemudian Bunda lebih baiknya di ini ya, di share. Oke. Jadi Bunda Pita saya boleh share ya. Alhamdulillah. Ya, semoga jelas ininya. Kelihatan ya teman-teman? Sudah Bunda. Ya, alhamdulillah. Usaha kita lancar ya. Jadi kita awali dengan ada mengejar Lailatul Qadar ya. Kita meraihnya bukan hanya cari modal. Nanti modalnya 10% aja teman-teman, 10%. Nah, Lailatul Qadar ini bagikan energi besarnya yang di sana 90%. Yang modal ini adalah dunianya gitu ya. Nanti justru modal itu akan mengejar dengan sendirinya, seperti ditaruh ada di depan pintu gitu. Yang saya rasakan sendiri seperti itu ya, pada saat kita melakukan ada buka perisai, kemudian banyak perbaikan, yaitu di sana adalah pertobatan ya, perbaikan di dalam diri gitu ya kan. Dulu kan banyak sekali kulit bawang yang kotornya gitu ya, tiba-tiba aja keajaiban itu modal itu datang sendiri tanpa berdekatan dengan maaf ya bank gitu. Alhamdulillah, nggak usah pakai pinjaman-pinjaman gitu ya, mungkin lembaga ataupun bank, bahkan modal itu seperti disodorkan gitu ya. Saya merasakan sendiri seperti itu. Jadi seseorang itu kemudian mengatakan, ini saya ada dana untuk haji tapi masih lama gitu kan, silakan bisa dipakai gitu. Tentunya sih kami memang tidak kemudian lepas tangan ya, kemudian tidak memberikan apa-apa. Kami kemudian memberikan tanda terima kasih, tapi itu pun tidak diminta yang berlebihan gitu ya. Jadi sama-sama memang menerima dengan lapang dada. Bismillah, itu membawa keberkahan ya. Alhamdulillah. Nah, banyak orang berpikir teman-teman semua ya, rezeki itu adalah hanya soal kerja keras ya, modalnya harus besar, strategis nih bisnisnya. Tapi ternyata enggak teman-teman semua. Dan ini banyak sekali orang-orang yang memakai logika. Ya contohnya apa? Tadi siang itu saya sempat ya bicara dengan Dik Raffi. Dik Raffi itu kan ada di Al-Azhar ya. Teman-temannya itu termasuknya on the have gitu ya, banyaknya ya. Jadi dari ini orang tuanya yang pada punya lah gitu ya, punya harta, punya jabatan seperti itu kan. Nah, Pak Dik Raffi kan sudah mengenal MR ya, cerita sama teman-temannya. Itu mereka semua rata-rata, enggak semua ya, rata-rata mengatakan bahwa ya kerja itu kerja gitu kan.
bisnis adalah bisnis, tidak ada hubungannya dengan agama gitu. Saya sampai kaget gitu ya, karena kan di kepala saya kan selalu ada hubungannya gitu kan. Tapi di luaran ternyata mengatakan bahwa bisnis ya bisnis, kalau maju ya maju gitu, tidak ada kaitannya agama, tuh beda-beda gitu. Masya Allah, itu ladang kita untuk bisa mengenalkan ilmu MR ini memang sangat luas gitu kan. Ladang di mana? Ladang di otak mereka masing-masing gitu kan. Karena apabila disendirikan seperti itu ya memang benar, kalau pejabat akhirnya maaf ya banyak sekali yang terjadi, ada korupsi ya, penyimpangan dana gitu kan, melakukan hal-hal yang di sana berbau maksiat banyak sekali gitu, karena memang tidak ada dikaitkan gitu dengan agama, tidak tahu hukum energi itu seperti apa gitu. Karena ini kan bahaya teman-teman, kalau misalnya negara kita dipegang oleh orang-orang yang seperti itu gitu kan ya. Mungkin dia beragama tapi hanya sekedar menjalankan di permukaannya aja, tidak sampai ke dalam kuantumnya, tidak sampai memperbaiki sikap sifatnya gitu, energinya ya. Nanti kemudian yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan ya. Mereka sibuk cari pinjaman misalnya nih ya, yang hanya dengan logika ya, berpikir bahwa rezeki itu adalah soal kerja keras, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Di luar itu banyak sekali teman-teman yang seperti ini ya, memakai ada jalan logika, cari investor gitu kan, cari peluang usaha gitu kan. Kemudian banyak yang lupa bahwa ada satu kunci yang lebih dahsyat dari itu semua. Nah inilah ya pendekatan kita kepada Allah. Maka pada 10 hari terakhir ini ya, di bulan Ramadan, kita kejar itu. Yang kita inginkan mendapatkan ada malam Lailatul Qadar yang sangat besar sekali fadilahnya untuk kita. Sangat besar sekali menentukan nasib kita. Karena memang di malam itu dicatat bagaimana nasib kita selanjutnya di tahun itu. Ada catatannya teman-teman. Maka kita doa, kita perbaiki energi kita perbaiki rasa kita gitu kan. Karena di sana ada doa sesungguhnya untuk kita, di rasa kita saat kita Lailatul Qadar bagaimana memancar gitu kan. Nah itu doa yang sesungguhnya teman-teman. Maka persiapkan gitu kan. Persiapkan teman-teman semua. Apabila teman-teman tidak mengalami ya, tidak mendapatkan gitu ya, tidak mendapatkan ada booster motivasi seperti ini, saya yakin, saya rasa teman-teman tidak ada semangat-semangatnya untuk melakukan malam Lailatul Qadar, untuk melakukan amalan-amalan ya di 10 malam terakhir ini. Saya yakin udah AB aja, udah biasa kita sahur aja, setelah itu tidur gitu kan, tidak ada greget teman-teman. Saya merasakan sendiri ya, saat sebelumnya ya cuma ini aja gitu kan, biasa landai puasa biasa gitu kan, tidak ada yang membekas mendalam di batin, di hati. Tetapi saat teman-teman semua ya, kita seluruhnya mau membahas ada malam Lailatul Qadar, ada membahas tentang iktikaf di 10 malam yang terakhir, akhirnya seperti menggugah sekali teman-teman. Maka materi-materi seperti ini sebenarnya adalah penting sekali teman-teman. Karena apa? Membangkitkan daya juang kita gitu ya, membangkitkan ada semangat kita gitu kan. Nggak seperti malam-malam biasa, hari-hari biasa. Enggak nih, 10 malam terakhir nih perlu kita perjuangkan gitu kan. Untuk apa? Nasib kita sendiri kok gitu kan. Ya masa kemudian akhirnya dikaitkan ke dunia lagi gitu kan. Iyalah, karena kita masih ada di dunia, tapi hasil akhirnya kita kan tetap memperjuangkan ke alam keabadian kita juga sama dalam keadaan ajaib gitu kan. Nah kita renungkan, kalau Allah sudah tetapkan rezeki kita di malam Lailatul Qadar, lalu kenapa kita tidak lebih sibuk ya? Kemudian kenapa kita lebih sibuk mencari modal, tidak lebih sibuk mencari malam Lailatul Qadar? Pada waktu kita mencari modal ya, secara fisik ya, akhirnya ada ini teman-teman, kayak pesimis gitu. Ya saya kan nggak punya teman yang mempunyai dana banyak gitu kan. Lalu dengan siapa saya akan nanti bekerja sama gitu kan? Siapa yang akan membantu saya? Katanya enggak boleh nih, bukan enggak boleh ya, enggak baik gitu ya, enggak baik ke lembaga, enggak baik ke bank gitu kan. Tetapi saya sama siapa nih? Pakai logika. Tetapi kalau udah masuk ke Lailatul Qadar, di sana itu melangit teman-teman, udah langsung kayak deket aja tuh. Wah saya yakin nih Allah nanti akan gerakan seseorang gitu. Jadi udah jalan aja gitu kan. Jalan aja, kita punya modal kok apa sih? Tenaga. Kita punya modal kok apa? Kesehatan kita gitu kan. Panca indera kita itu udah modal luar biasa teman-teman. Tinggal kita gerak, nanti akan datang tuh yang kita maksud. Apa sih modal apa? Modal uang gitu ya. Nah modal itu sebenarnya teman-teman semua kalau mau bisnis ya, jangan langsung kayak gini, wah saya harus 200 juta nih. Jangan langsung besar kayak gitu kalau dana belum ada. Jangan dipaksakan gitu.
Tapi lebih baik adalah dengan merangkak semampunya. Ini yang lebih baik. Karena apa? Nanti usaha itu menjadi lebih mengakar kuat. Nah, bertumbuhnya tuh kuat. Tidak kemudian dibangun besar tapi landasannya ringkih, landasannya tidak kuat. Yang terjadi bagaimana? Cepat sekali nanti kolab bangunan usaha itu. Makanya modal, ya kalau menurut saya itu semampunya. Kayak saya dulu gitu. Semampunya apa gitu? Waktu itu adalah mampunya pada waktu saya melamar ya ke penerbit gitu ya. Mampunya dengan sampel. Sampel berapa nih? Satu dus aja gitu ya. Ada yang saya beli, ada yang kemudian diberi gitu kan. Nah, kita semampunya aja gitu kan. Alhamdulillah kemudian cerita demi cerita ya, kemudian suami saya ketemu ya dengan kepala sekolah ada di SMA 1 waktu itu ya. Alhamdulillah dengan berbaik hati ya menawarkan gitu. Menawarkan tanpa bunga gitu teman-teman. Itu kan keajaiban ya. Waktu itu butuh sekitar 20 juta karena pada waktu itu tahun ini ya 1996. Ya tahun itu ya waktu pertama berdirinya Sahabat Utama gitu ya. Nah mulai saya kerja ada di kantor, ada di developer gitu dari tahun 1995 ya. Mulai apa namanya bekerja ya, bahkan dari tahun 1991 ya mulai bekerja gitu kan. Nah kemudian setelah itu membuat ada usaha sendiri itu gitu kan. Nah diawalinya alhamdulillah enggak pakai pinjam bank karena saya pinjam bank itu ditolak teman-teman, enggak boleh alhamdulillah. Jadi enggak laku katanya sertifikat saya kan punya sertifikat ya dua biji waktu itu kan dari orang tua saya di Bojong gitu. Saya sampaikan maaf saya sebut merek ya di BRI enggak laku, Danamon enggak laku, Lipo Bank enggak laku gitu kan. Tapi waktu itu pulang itu dengan sedih gitu kan. Ternyata kesedihan itu menjadi senyuman sekarang. Dan pada waktu setelah 5 tahun ya 6 tahun berjalan atau 3 tahun berjalan saya ingat ya setelah beberapa saat kok jalan gitu ya usaha saya jalan itu bagaikan tiap hari teman-teman sales dari bank itu datang ke kantor saya, datang ke kantor kami gitu kan, menawarkan pinjaman lah, menawarkan ada modal, menawarkan kerjasama itu banyak sekali teman-teman. Tapi pada waktu pertama merintisnya memang tidak boleh ya, alhamdulillah gitu kan sekarang ini dengan bahagia aja gitu kan, alhamdulillah tidak direalisasi gitu ya. Dulu mau pinjam berapa ya sekitar 20 karena memang harus ada cash gitu ya. Nah inilah pada waktu kita sibuk mencari pinjaman gitu ya, nanti akhirnya lupa nih bahwa ada satu kunci rezeki yang lebih dahsyat yaitu malam Lailatul Qadar nih ya. Jadi kita untuk jangan sibuk mencari modal teman-teman, tapi sibuklah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Rezeki itu bermagnet teman-teman ya, rezeki itu magnetik ya. Tarik dengan apa nih? Keimanan, karena iman di sana ada yakin gitu kan. Saat yakin udah ndak goyah gitu kan. Bukan hanya usaha, bukan hanya tenaga saja gitu ya. Jadi ada keyakinan di sana. Ini penting sekali, pemupukan ada di spiritual ya saat teman-teman mau melakukan usaha ataupun yang mau bekerja gitu ya. Yang bekerja meniti tangga-tangga karir gitu ya. Kan ada di sini yang banyak juga yang bekerja ya, ada di ASN, ada di kantor swasta gitu ya. Ini penting sekali ya untuk apa? Untuk memupuk keimanan. Nah, ada dua jenis ya manusia mencari rezeki. Nih, cara yang tidak tepat. Ada satu cara yang tidak tepat yaitu dengan cara menghambat rezeki sendiri. Yang kedua adalah cara yang benar membuka pintu-pintu rezeki. Cara yang tidak tepat menghambat rezeki ini misalnya ya tanpa sengaja, tanpa tahu gitu kan, pinjam sana, pinjam sini gitu kan. Kemudian tidak menjaga energi ya. Yang salah, yang benar adalah seperti ini ya, kita untuk hati-hati tentang modal ya, kemudian juga hati-hati di dalam energi kita. Nah, teman-teman semua yang sekarang ini masih punya persoalan, saya sarankan tetap tenang, lakukan riyadhah demi riyadhah, lakukan pembelajarannya offline online ya. Di sini misalnya deket ya, ada di Insan Mulia, offline-nya kejar, online-nya juga kejar, ada berapa kelas kejar. Karena apa? Untuk bisa dimakan gitu ibaratnya ya, diminum gitu kan, kemudian melarutkan dari banyaknya ampas kopi atau air-air yang keruh di dalam diri gitu. Persoalan-persoalan yang ada ya, kemudian juga ada tumbukan, ada perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Itu adalah ciri dari energi di dalam diri itu memang belum bersih gitu kan. Karena kita itu ada cermin nih di depan memantul ke kita gitu kan. Saat kita ada persoalan gitu ya, berarti diri kita kan belum selesai nih energinya gitu kan. Ya udah istighfar gitu.
tetap diam aja, walaupun di luaran tuh mau bagaimana nih, ya, mau menghajar kita, mau menyinggung kita, menjelekkan, jangan mau pengaruh gitu. Jangan mau dimasukkan, gimana Bunda caranya? Istighfarlah gitu. Kemudian turunkan garis kebenaran. Apa saja di mana rezeki, THMRT, SMR, THMR praktekan. Yang di RFF LOP praktekan. Nah, apalagi dengan ada sadar nafas. Praktekan. Yang terakhir ada jurus yang powerful ya, napas 6 lapisan. Itu Masya Allah kayak jering banget gitu. Wes orang lain mau ngomong apa, wes senyum tuh, keren kayak gitu toh, teman-teman. Ya, nah. Cara yang salah ini yang menghambat rezeki ya. Tadi saya sudah jelaskan di atas sepil ya. Cari modal ya, tapi lupa cari berkah. Modalnya besar, tapi keberkahannya hanya membuat sibuk, tapi tak bahagia. Nah, ini hampa. Kayak saya setelah itu kan ada kemajuan ya, tapi lupa tidak tambah energi baik. Nah, akhirnya seperti ini. Uang banyak, tapi kemudian tidak bahagia. Juga kita harus hindari ini gitu kan. Karena kita ingin keberkahan kan ya. Banyak orang sukses tapi hatinya gelisah, rezekinya habis, tidak tahu kemana gitu. Alhamdulillah waktu itu saya gelisah tapi rezeki masih ada. Alhamdulillah Allah masih sayang ya, tidak terlalu ini banget. Memang ada satu sisi ya, mungkin saya diselamatkan ada di bagian ekonomi ya, karena memang saya berangkat dari yatim ya, yang kemudian memang sangat tidak mudah. Saya sudah cerita ya teman-teman ya, saya makan nasi aking, kemudian makan tempe aja, lauknya hanya tempe gitu ya, diiris tipis-tipis sekali gitu kan, bareng dengan 5 saudara saya gitu kan. Akhirnya kan di dalam benak itu, wah saya harus berubah ini, saya harus punya finansial gitu kan, di dalam benaknya kan seperti itu. Akhirnya memang alhamdulillah Allah kemudian turunkan ya, ada banyak rezeki finansial ya. Tetapi memang saya yang berkurang apa kesehatannya gitu kan. Diawali dari sini ya, diawali dari sini, hati yang selalu gelisah. Akhirnya kesehatan tidak tahu nih kok kayak menjauh aja gitu ya. Tapi sekarang ya kembali lagi ya, ini berkah dari Allah ya. Kemudian kerja siang malam tapi lupa ibadah. Nah, ini ingat ya teman-teman ya, rezeki bukan hanya dari hasil kerja keras kita, otot kita, itu langkah kita, bukan hanya itu saja, tetapi adalah dari keberkahan yang Allah berikan kita. Maka kejar amalan-amalan langitan, karena untuk bisa membimbing energi kita ini ya di dalam kebaikan, di dalam kebahagiaan. Kalau sibuk cari uang ya lupa Allah nih, bisa jadi uangnya memang datang tetapi berkahnya hilang. Teman-teman yang ada di situasi seperti ini jangan khawatir. Terus aja berlatih manage rezeki. Terus aja memperbaiki diri. Memperbaiki apa nih? Energi di dalam diri gitu. Ada tumbukan mau keren, maafin orang luar. Orang luar tidak ada yang salah, semua benar. Yang tidak tepat apa? Energi di dalam diri gitu. Nah, pada saat ada awal rasa saya yang tidak tepat nih, saya yang salah, itu keajaiban besar teman. Tapi kalau misalnya masih menyalahkan keluar, masih menuduh orang lain yang salah, keadaan yang memang tidak baik nih untuk saya gitu kan, itu memang masih jauh teman-teman. Jadi memang harus ada sikap diri kita mau turun garis kebenaran. Oh iya, ini tanaman saya kemarin gitu. Kalau seperti itu memang berasa mendalam, tidak ada yang nyalain orang, tidak ada yang kemudian mengeluh, tidak ada. Waktu itu saya minus sampai 1,7 ya, kemudian hanya kembali 500 juta aja gitu ya, karena saya paham ini saya yang salah nih, saya yang salah, saya yang tidak percaya sama Allah nih. Waktu itu saya kepleset nih, saya yang bisa jadi saya yang ambisi dan lain-lain gitu kan. Akhirnya seperti itu ya, saya yang salah gitu kan. Udah, saya yang salah, saya tebus kesalahan itu gitu kan. Ya sudah, tidak nyalain siapa-siapa yang mem-PHP, ya udah biarin aja gitu, kita doakan gitu kan. Ya sudah gitu kan, tidak apa-apa gitu kan. Ini kan hampir sama. Misalnya ya, ada keluarga, ada tetangga gitu kan, ada teman, sahabat yang mengkhianati kita. Itu rasanya kan hampir sama. Ya, dengan ada penipuan gitu ya, dengan ada mem-PHP sejumlah modal sekian-sekian, ternyata malah tidak balik gitu kan ya. Nah, kemudian contoh apalagi yang tidak tepat, mengandalkan manusia, lupa mengandalkan Allah. Ada yang sibuk nih cari investor, hutang ke sana sini, tapi lupa ya, yang memberi rezeki ya bukan investor, bukan bank, tapi siapa? Allah. Nah, yang salah lagi, yang tidak tepat lagi apa nih? Mengeluh terus, tidak bersyukur. Ini bahaya. Ya, teman-teman semua saya apresiasi luar biasa yang selalu senang belajar di sini. Ini wujud syukur dari kita sebenarnya. Dan pada waktu ada yang konsultasi misalnya, Bunda saya kayak gini, saya gitu, saya seperti ini, saya jenengan ajaib gitu. Jangan pesimis gitu ya. Jenengan tuh udah ajaib gitu. Ajaibnya apa Bunda?
pintu hidayah belajar, pintu hidayah untuk mau berubah itu juga udah keajaiban gitu. Karena apa, di luaran tuh banyak sekali yang nggak mau belajar, zona nyaman, di rumah saja, tidur gitu kan. Padahal debt kolektornya banyak gitu. Yang nagih gitu banyak sekali seperti itu. Hanya bingung, ya hanya putus asa, ya kemudian juga bisa jadi muncul kemarahan ya untuk keluarganya dan lain-lain gitu kan. Lupa untuk bersyukur. Jadi untuk kita selalu syukur ini ya, jika kamu bersyukur la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah akan tambah nikmatnya. Ibrahim ya ayat 7. Tetapi banyak sekali malah yang sibuk mengeluh karena tidak ada ilmu ya. Jadi berasa kurang terus gitu. Padahal Allah sudah beri lebih banyak loh untuk kita. Coba nafas saja, panca indera dari mata, ya kemudian rasa, kemudian tangan kita dalam memegang, wah luar biasa nih, miliaran, triliunan harganya gitu kan. Nah contoh yang cara benar, itu tadi yang cara tidak tepat ya teman-teman ya. Maka nanti untuk hindarkan hal-hal yang tadi gitu ya, cara yang benar adalah membuka pintu ya melalui apa nih, pintu rezeki melalui ada malam Lailatul Qadar. Kita kejar itu ya, walaupun ada yang mengatakan misalnya Pak Nas malam 27. Nah teman-teman jangan berpusat di malam 27, saya berarti malam berikutnya, malam sebelumnya udahlah saya santai aja. Jangan, sedekah ya dikerjakan, kemudian juga di sholat-sholat di masjid iktikafnya juga kerjakan kayak gitu teman-teman. Karena apa? Nggak tahu ini rahasia Allah. Ada yang mengatakan di malam yang kemarin, malam 21 memang kayak mendekati tuh, ciri-cirinya kayak mendekati gitu kan. Malam 21 loh baru pertama loh langsung malam Lailatul Qadar gitu ya. Karena apa? Prediksinya di malam Jumat, malam ganjil ya hanya itu malam 21 gitu kan. Ciri-cirinya hampir mendekati memang. Ada yang mengatakan malam ini gitu kan. Tadi gitu. Tapi cirinya malah kurang nih, kurang mendekati karena rembulan kelihatan jelas sekali. Padahal ciri-cirinya adalah bintang seperti tidak kelihatan, apalagi bulan. Karena apa? Malam itu dipenuhi dengan para malaikat turun teman-teman, turun. Nah sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dari mana? Dari Isya itu sebenarnya, dari saat Isya kemudian sampai menjelang subuh. Tetapi kenapa dikejarnya adalah sepertiga malam yang terakhir? Berarti di mana nih? Antara jam 1 ya sampai dengan ada jam setengah 4. Jangan sampai mendekati waktu sahur teman-teman, usahakan gitu. Karena disitulah saatnya para malaikat benar-benar turun berbondong-bondong, melihat ya, menyaksikan, mendengarkan gitu kan, mencatat apa aja yang kita doakan gitu kan. Makanya semua mengejar di situasi yang malam yang terakhir itu kan, ya di sepertiga malam yang terakhir gitu kan. Di sana berbondong-bondong ke masjid gitu kan, tidak di rumah saja gitu. Nah diusahakan masjid yang dibuat untuk Jumatan gitu kan. Karena apa, di situ memang energinya besar kan, kita sendiri yang diuntungkan. Tetapi apabila enggak ada masjid bunda di musola, ya pada ya silakan gitu kan, tetap kok mungkin ya kadarnya memang berkurang gitu kan. Oh saya bisanya di rumah, silakan gitu kan. Ada yang afdol, ada yang kurang ya. Ya tinggal kita semua sesuai kondisinya bagaimana ya, kondisional. Nah cara yang benar bagaimana kita tingkatkan ya hubungan dengan Allah, ta'aluk billah, istilah dari lainnya ya. Rezeki terbesar kita bukan uang sebenarnya teman-teman, tetapi kadang mindset kita memang uang gitu ya. Lupa ya dengan ada rasa iman di dalam diri kita itu adalah ternyata rezeki yang terbesar kita. Maka kita sadarkan, alhamdulillah saya mau belajar, ini harta terbesar. Alhamdulillah saya mau ngikutin kajian-kajian seperti ini, walaupun memang nanti untuk memperbaiki finansial saya, untuk memperbaiki rezeki saya, memperbaiki hubungan saya dengan keluarga, dunia saya gitu kan. Nggak apa-apa, memang seperti itu ya urutannya gitu kan. Nggak menampik kita kebutuhan dunia gitu kan ya. Jadi ya ayo gitu kan, kita untuk bisa bersyukur, alhamdulillah saya nih jalin terus nih kedekatan sama Allah. Dan perlu memang dijaga teman-teman. Kalau kita lengah sedikit aja gitu ya, misalnya lihat HP ya, kemudian kita lengah nih, nggak ikut riyadhah, nanti keasikan melihat di sana tontonan-tontonan yang bersifat menurun itu kan banyak sekali ya. Mau ada yang joget-joget, tampilan berita-berita artis gitu kan ya. Apalagi yang terkini apa nih? Puji kan sama Farel. Keren kan? Isu-isunya bagaimana ya? Tahu aja bunda susah ini. Lah gimana muncul lagi gitu ya. Tapi mereka kita lihat kan mereka sopan ya. Alhamdulillah sih anak Pak Haji ya kan gitu. Tapi emang enggak pakai kerudung anak Pak Haji gitu ya. Kemudian apa Farelnya
anggota DPR, seorang pemuda yang memang berprestasi gitu kan. Kita ambil sisi baiknya kan ya, wah Masya Allah nih Indonesia punya seperti itu gitu kan ya. Nah ini ambil sisi baiknya. Ya sekarang ini istrinya itu ya Bunda ya, oh masih booming gitu kan. Sebelumnya kan anaknya Bunda Mia kan, siapa itu yang namanya siapa gitu ya. Rame gitu. Nah sekarang tapi ramenya beda gitu ya. Nah kalau kita ndak isi ya dengan ada kajian kayak gini, kita tuh tergerus ke situ teman-teman. Ya, apalagi apa nih ya, yang seneng game, ayo Bapak Ibu ya teman-teman semua sahabat semua ya di sini yang masih seneng game, ndak ada ya. Ayo jangan ya, jangan seneng game. Ada kok game yang untuk bapak-bapak ibu ada ya. Misalnya yang ibu-ibu ya, ternyata ada game itu tuh apa buat batik gitu kan. Kemudian buat apa bunga kayak gitu. Saya tuh heran gitu kan. Ini kok banyak pegang HP gitu kan ya, banyak pegang yang HP cukup besar itu apa nih iPad gitu ya. Kok taktik terus tuh apa kayak gitu kan. Ya Allah ternyata masih buat apa tuh kayak rangkaian bunga terus nanti diklik itu apa Bu gitu kan, ini game ini ya Allah waktunya habis itu untuk kayak gitu. saya ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah alhamdulillah saya tidak senang kayak gitu ya. Itu memang kayak mengikat teman-teman ya, jangan sampai ya. Nah kalau Allah sudah ridho ya tentang rezeki maka nanti akan mudah datang ya. Kita hindarkan tuh dari keasikan kita tentang kayak gitu ya, untuk apa mencari ridhonya Allah. Cara yang benar yang selanjutnya, menjadikan ada malam Lailatul Qadar ini momentum perubahan hidup kita. Nah, Rasulullah sampaikan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah. Pahala ini kebaikan ya, kebaikan nanti pahalanya berupa yang fisik ya, bisa uang gitu ya, bisa materi. Nah, kebaikan-kebaikan yang banyak nih ya, pahala yang di dunia kita dapatkan nanti keberkahan, di akhirat nanti surganya Allah. Maka nanti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, teman-teman nih kerennya, ajaibnya saat teman-teman mendapatkan Lailatul Qadar, itu dosa yang kemarin 1 tahun ini kita akan diampuni, dapat ampunan dosa-dosa kita, dan 1 tahun ke depannya walaupun belum dilakukan itu diampuni teman-teman. Maka kejar malam Lailatul Qadar. Nah inilah kesempatannya ya, malam yang lebih baik dari ya, lebih baik ini berarti lebih ya, 83 tahun 4 bulan, jadi 1000 bulan itu adalah di sini ya, 83 4 bulan 83 tahun teman-teman. Lebih baik dari itu saat teman-teman di situ ada zikir, berarti terhitung 83 tahun 4 bulan. Pada waktu teman-teman membaca Al-Qur'an, pada waktu teman-teman sholat di situ ya, sholat malam ya, apa saja nih, bisa ada tahiyatul masjid, bisa sholat tobat, kemudian sholat tahajud, sholat hajat dan sholat lainnya, terhitung selama 83 tahun 4 bulan. Lebih dari itu ya. Kemudian sedekahnya apalagi gitu ya, akhirnya dilipatkan. Nah pada waktu kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan aneka ibadah itu dilipatkan teman-teman ya, bener aja akhirnya ajaib teman-teman ya. Nah kalau kita bersungguh-sungguh, 1 malam itu mengubah kehidupan kita seterusnya teman-teman. Dan tentu ciri dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak berbangga pada waktu, tidak berbangga hati, wah saya sudah dapat Lailatul Qadar nih, berarti aku udah abe aja ya, aku berarti santai aja ya. Enggak kayak gitu, justru malah ketagihan teman-teman. Ini contohnya. Jadi kita pada waktu dapat malam Lailatul Qadar bukannya kemudian futur dalam belajar, bukannya kita kemudian berbangga hati, kemudian kita selesai dalam belajar, enggak. Kita malah ingin dapat lagi, ketagihan gitu. Maka teman-teman untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, cara yang baik ya, memperbanyak doa dan istighfar. Rezeki akan bertahan teman-teman, karena rezeki bisa bertahan karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa diampuni ya, rezekinya kemudian bisa bertahan ada di dalam diri kita, perisainya membuka. Maka perbanyaklah doa ini teman-teman. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini nanti dibaca 100 kali. Ada penjelasannya ya teman-teman ya. Ini berarti doa buka perisai gitu ya. Perisai yang ampuh. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Lalu lakukan teman-teman investasi yang paling menguntungkan, mau ditaruh ada di masjid, di anak yatim, mau ada di MR Box, di 226, mau ada di mana, silakan teman-teman ya, sedekah lakukan. Sedekah tidak akan mengurangi harta, hadis riwayat Muslim. Kalau kita sedekah di malam itu maka dilipatkan lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, sedekah 100.000 nih misalnya ya,
menjadi lipatan segitu banyak gitu ya, dikalikan ya. Kemudian sedekah 500.000 1 juta, Masya Allah lebih banyak lagi ya. Kemudian lakukan sholat malam. Ini adalah penarik rezeki, magnetis ya, maka kita usahakan di malam-malam sebelumnya dan setelahnya itu ada tetap tahajud time gitu ya teman-teman ya. Orang-orang yang menjaga sholat malam hatinya selalu tenang. Beda teman-teman, saat dulu belum rutin tahajud dengan sekarang rutin ya, apalagi kita dapat malam Lailatul Qadar, peluangnya besar untuk mendapatkan keajaiban ya. Yang keenam adalah bersyukur dan yakin kepada Allah. Kita menjadi orang yang makin yakin dengan Allah, kepada Allah, maka di setiap kegiatan kita pun kemudian menjadi orang yang percaya diri dan percaya Allah. Tidak ada ragu lagi, udah menjadi orang yang tenang gitu ya. Nah, kalau ingin ditambah rezekinya nih, jangan sibuk menghitung kekurangan. Kurangnya aku apa ya? Ya, aku belum realisasi yang ini gitu kan. Ya, aku belum dapat yang itu. Jangan teman-teman, karena pada waktu kita melihat kekurangan, maka yang ditarik adalah kesedihan. Yang ditarik adalah kekurangan-kekurangan yang lainnya. Tapi kita lihat keajaiban yang sudah kita dapat, kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kita arahkan ke sana. Jadi jangan melihat ke arah yang salah, tanda kutipnya ya. Karena ini peringatan, jadi saya ngomong yang salah. Jangan melihat ke arah yang tidak tepat, tapi lihatlah ke arah yang tepat, yang membahagiakan. Karena ini menjadi LOP. Terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik. Abaikan realita nyata, ya. Tetapi kita untuk bisa melihat di sana, di kuantum kita selalu bahagia. Orang-orang yang yakin kepada Allah tidak takut, ya, tidak takut, tidak kaya, karena tahu Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertakwa. Nanti teman-teman yang sudah yakin akhirnya tidak takut gitu kan. Ya udah, misalnya tidak ada mobil, ya pakai motor gitu ya. Kalau misalnya motor tidak ada, ya pakai sepeda gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Misalnya penjualan naik dan turun, ya udah saya nanti jalan lagi gitu kan. Di offline gitu kan, tidak apa-apa gitu ya. Kita ambil kesimpulan, maka jangan hanya fokus pada uang ya, tapi kita untuk terus mencari keberkahan ya. Kita untuk jangan terus fokus uang, tapi lupa mencari keberkahan. Jangan hanya bekerja keras ya, kemudian lupa ibadah. Jangan hanya berharap kepada manusia, tapi ayo kita untuk bisa berharap kepada Allah. Rezeki sejati teman-teman bukan hanya uang. Ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan bersedih, misalnya teman-teman sekarang ini masih ada persoalan di finansial. Ayo untuk munculkan di sana kesyukuran. Alhamdulillah hatiku tenang. Alhamdulillah masih ada seluruhnya, masih ada kesehatan, masih ada kebahagiaan, masih ada keluarga, masih ada sahabat. Perlu itu kita ada tampilkan ya di benak kita. Malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan ya, untuk kita bisa dapatkan dan nanti untuk mengalami perubahan hidup kita secara total. Malam itu lebih baik dari 83 tahun. Maka kita sungguh-sungguh ya teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan kita selalu untuk giatkan 10 malam ini ya untuk iktikaf. Siapkan nih teman-teman untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Siapkan apa nih? Bukan jangan tidur sepenuhnya ya, enggak ya, maksudnya dikurangin ya, dikurangi tidurnya. Ya berarti bangun untuk lebih awal gitu ya. Kemudian pagi harinya tidak tidur lagi tapi baca Al-Quran lah. Alhamdulillah ini kajian gitu ya. Perbanyak doa, istighfar, baca Al-Quran ya, dan juga sholat-sholat malam. Gunakan untuk Lailatul Qadar ini adalah bismillah ya Allah, Engkau izinkan, Engkau berikan mengubah nasib ya di dalam diri kami, rezeki, kesehatan, keluarga dan lain-lain. Nah ya teman-teman semua ingin ya tentunya bisnisnya berkembang pesat, rezekinya berlimpah ruah ya, hidupnya bahagia, benar enggak teman-teman ya. Makanya jangan sibuk cari modal, tetapi sibuklah untuk mencari Lailatul Qadar. Karena apa nih teman-teman? Karena Allah membagikan rezeki untuk hamba-hambanya di sana di malam itu. Malaikat pada turun ya untuk membawa takdir kita nih teman-teman 1 tahun ke depan. Siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya, maka rezeki Allah nanti akan limpahkan ke teman-teman tanpa disangka-sangka. Nah, tapi sayangnya nih teman-teman ya, banyak usahanya yang macet. Kenapa nih? Ya kenapa kemudian tidak bisa bertahan rezekinya? Karena ada banyak yang tidak tepat jalannya ya, banyak yang mencari uang tapi lupa mencari berkah dan lain-lain. Ini saya skip ya teman-teman ya, karena tadi saya sudah jelaskan juga ya, orang yang bekerja keras ya banting tulang ya, ternyata rezekinya seret ya, ada usaha besar tapi uangnya habis entah kemana ya. Kemudian ada yang hidupnya mewah, hatinya gelisah, ternyata adalah
yang dicari bukan keberkahan gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah yang mau usaha lancar nih teman-teman semua ya, untuk kita bisa tinggalkan sejenak dunia kita, fokus kepada Allah nih 10 malam yang terakhir ini ya, untuk tetap kita stay di iktikaf. Nah, Allah berfirman ya di Az-Zariyat ayat 22, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, rezeki kita ada di langit teman-teman ya, di kuantumnya. Kenapa kita untuk sibuk nih mengetuk pintu langit? Sibukkan diri kita untuk bisa mengetuk pintu langit. Jangan sibuk mencari investor ya, atau mungkin pemodal, tapi sibuklah untuk mencari ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kurang lebih teman-teman ya, untuk perbanyak doa ya, kemudian juga gunakan setiap malamnya untuk bisa berbuat baik, diantaranya sisihkan ya untuk kita bisa bersedekah. Sholat malam ini adalah untuk magnet rezeki kita. Alhamdulillah. Ini untuk saya penjelasannya lebih cepat lagi karena hampir sama ya tadi ya. Kesimpulannya adalah untuk bisa mengubah hidup kita nih teman-teman ya. Sungguh-sungguh untuk meminta rezeki kepada Allah, kemudian kita sisihkan ada rezeki kita pula untuk bersedekah, kemudian kita sungguh-sungguh bertobat untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Insya Allah di malam Lailatul Qadar itu penuh dengan pahala. Akhirnya kita bisa mendapatkan ada derajat yang lebih baik ya, rezeki kemudian juga teriringi nih teman-teman ya, menjadi lebih baik. Rezeki kita mengalir tanpa henti seperti banyaknya air zam-zam ya, yang mengalir untuk kita seluruhnya. Nah, siapkah teman-teman untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Siap teman-teman? Ya, setiap malamnya ya, bukan malam ini aja ya, untuk kita lebih dekat sama Allah ya. Cari masjid-masjid terdekat dari teman-teman semua yang ada melakukan iktikaf. Agar apa nih? Kita mendapatkan rezeki yang seluas-luasnya. Rezeki bukan hanya finansial, tapi rezeki di sini ketenangan, kebahagiaan, yang itu nanti pusatnya ya, pusatnya untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang lainnya itu dengan mudah. Nah, apa saja nih amalannya gitu ya? Amalannya apa saja? Mungkin ada yang bertanya tanda-tandanya apa gitu ya, karena kan tidak semua ikut di RMR Ramadan ya. Kemarin di sana saya sampaikan untuk ciri-cirinya ya, ciri-cirinya tanda-tandanya malam Lailatul Qadar, yaitu ada ketenangan yang luar biasa bagi orang-orang yang peka gitu ya. Itu merasakan saya kok beda nih rasanya dari malam yang lainnya gitu ya. Kok kayak tenang banget gitu ya. Kemudian angin sepoi-sepoi gitu ya. Kemudian langit terang, tapi kayak bintang itu tidak kelihatan, apalagi bulan, karena memang dipenuhi dengan banyak sekali malaikat yang turun gitu. Tapi kan kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat sosoknya. Cuma di sana, kemudian di langit gitu ya, itu seperti terang benderang, bercahaya, tapi tidak ada bintang, tidak ada bulan. Kemudian pagi harinya ya, matahari tidak bisa tembus ke bumi gitu, tapi cahayanya terang gitu kan, terang benderang. Cuma menjadi adem gitu kan, menjadi adem. Dan itu dikisahkan adalah perjalanan malaikat menuju ke arsy-Nya Allah. Jadi akhirnya berangkat dan kemudian perginya itu ya menjadikan bumi itu sejuk, teduh gitu ya, menjadi kayak penuh haru gitu ya. Tapi rasanya tuh adem gitu kan, rasanya nyaman sekali gitu kan. Alhamdulillah, itu ciri-cirinya ya, diantaranya ya. Dan mungkin yang lainnya mendapatkannya sensasinya gitu ya, mendapatkan rasanya itu mungkin beda-beda gitu. Yang saya rasakan memang sangat kayak terhanyut, tapi hanyutnya itu membahagiakan kayak gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman juga di sini saya doakan bisa mendapatkan malam spesial itu ya, malam Lailatul Qadar insya Allah ya. Nah, urutannya apa nih iktikafnya? Silakan ini ya, bisa dicatat. Bunda kok sama iktikafnya dengan RMR? Nah, kalau beda gitu ya, saya malah berpikirnya gini, karena amalan itu terbaiknya memang sama, karena kan untuk memperbaiki dari energi di dalam diri kita. Kalau materi bisa beda-beda gitu ya, tetapi kalau amalan sebaiknya adalah sama. Karena kalau kita naik sepeda gitu ya, kan mengayuhnya sama gitu kan. Nah, pas itu mengayuhnya sama, nanti sampainya itu akan lebih mudah, lebih cepat, lebih selaras gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti beda-beda, akhirnya bingung teman-teman gitu ya. Saya harus gimana nih gitu kan ya. Nah, ini adalah rekomendasi yang saya sampaikan ke teman-teman. Kurang lebih ini pada waktu dijalankan itu 1 jam persis gitu. Tadi saya sama Bunda Murti sampai di masjid itu jam 2 lebih ya. Dan memang pulangnya jam 2 lebih gitu. Pada saat sampai masjid jam 2, jam 3 sudah bisa pulang. Pas ini
Padahal saya menyusunnya itu ibaratnya pakai insting aja nih, pakai intuisi aja. Tapi memang pas satu jam gitu ya. Silakan teman-teman, misalnya mau ditambahin, saya mau 1 jam lebih karena nikmat, boleh. Saya sih tidak mau mengerjakan yang ini, aku setengah jam saja boleh, ya. Bahkan sholat 2 rakaat saja itu silakan, boleh, diperbolehkan. Ya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti itu. Jangan tinggalkan walaupun 2 rakaat di sholat malam itu, di malam Lailatul Qadar, karena dilipatkan. Tetapi kita berpikir ya, kalau ini adalah ladang pahala, ini adalah ladang untuk energi kita, kebaikannya menjadi berlipat, gitu kan. Kenapa enggak kita ya 1 jam gitu kan ya, kalau misalnya kita memang sudah enggak ada kegiatan lain gitu ya, mau sepanjang malam itu ya luar biasa ya, menjadi ampuh gitu orangnya gitu ya. Ini urutannya teman-teman ya. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid ya, 2 rakaat. Sholat tobatnya seperti ini niatnya ya. Kemudian ada sholat sunnah tahajud. Nah ini yang sholat tahajud silakan bunda atau ayah mau ditambahin nih, saya mau 4 rakaat ya, 2 rakaat salam gitu kan, silakan ya, boleh. Kemudian setelah itu adalah sholat hajat. Nah niatnya seperti di atas, kemudian setelah usoli sunatal ada sholat hajat gitu ya. Lalu istighfar teman-teman, ini penting ya, 100 kali. Teman-teman semua yang masih ada persoalan banyak, istighfarnya jangan astagfirullahaladzim kayak gitu saja, ya dipanjangin gitu. Kemudian ditambahin ada ditambahin ada ini apa namanya, turun garis kebenaran, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, saya yang salah, ya Allah ampuni saya mau berubah lebih baik lagi, saya mau belajar lebih baik lagi hari ini, esok dan seterusnya dengan cara yang bahagia. Ya Allah, mohon Engkau tuntun, mohon Engkau berikan petunjuk untukku ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sertoknya dibaca. Untuk apa? Untuk nanti perubahan sikap dan sifat itu di keesokan harinya itu sangat mudah. Karena pada waktu sertok itu dicermati masuk ke kuantum, nanti akan merubah energi di dalam diri kita teman-teman. Maka sertoknya perlu sekali dicermati gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu ada doa mohon ampun. Nah ini juga 100 kali ya teman-teman ya, mohon maaf belum tak tulis ya. Allahumma innaka afuwun thayyibul afwa ani, 100 kali. Ini cepat kok teman-teman, walaupun panjang ya, ini cepat. Kemudian sholawat, silakan mau sholawat lengkap ya. Sholawat Jibril juga boleh ya. Bunda Murni minta tolong untuk di-unmute ya, Bunda Murni ya, Bunda Tri Murni ya untuk di-unmute ya. Oke. Nah setelah itu ada la ilaha illallah ya, 100 kali. Kemudian ada, saya tambahkan sadar nafas, saya perkenalkan ke teman-teman ya, 4, 7, 8 selama 7 menit. Kemudian di 6 lapis, nafas 6 lapis, ini 7 menit. Alhamdulillah menjadi fresh, lapang, nyaman, tubuh itu dibawa kegiatan tuh enteng seluruhnya. Ya kepala tuh kayak juga ringan gitu. Kalau sudah seperti itu, kita mau melakukan kerja apa aja itu nyaman semuanya, dan keajaiban akan mudah terjadi. LOP juga akan mudah sekali melesat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini amalannya ya, yang Allahumma innaka afuwun thayyibul afwa fa'fu anni 100 kali ya teman-teman ya. Ini belum saya tulis 100-nya ya, agak ada terlewat, dan ini nanti saya share untuk teman-teman bisa diamalkan, dirutinkan ya di setiap iktikaf pada waktu di masjid ya, untuk yang teman-teman semua menjalankannya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk kita lanjutkan ada Riyadho ya, insya Allah materi yang sudah saya share ini ya, kemudian nanti bisa teman-teman amalkan. Misalnya kok enggak bisa ini ya iktikaf di masjid, teman-teman enggak usah khawatir nih bagi yang ibu-ibu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, Bunda ini dan itu, saya masih ada menstruasi. Nah bisa nanti bisa ditanyakan ya saat ada tanya. Saatnya teman-teman, alhamdulillah nanti kita sampai dengan jam 7 ya, insya Allah bacaannya ya. Bacaan, maaf kenapa Bunda Tri ya, Bunda Tri kenapa ya, insya Allah sampai jam 7 ya kita selesai membaca. Mari teman-teman semua ya, saatnya memberikan makanan untuk ruh. Setelah kita menyimak materinya, itu bekerja ada di wilayah sadar dan akan terdorong dengan mudah dari bacaan-bacaan Al-Quran kita yang kita lakukan dengan bahagia. Nah sekarang ini ya kuncinya dengan bahagia. Sadar nafas itu bagaimana? Bunda masuk ke kelas sadar nafas Bunda Sukini ya, karena penjelasannya panjang Bunda ya. Yang konsultasi aja 1,5 jam aja enggak paham. Yang konsultasi apakah ini 3 jam ya.
Bunda, Assalamualaikum Bunda. Itu Waalaikumsalam. kalau yang sadar nafas ada kelasnya tersendiri ya Bunda? Ada di sebelah, di kelas sebelah. Saya belum daftar waktu itu, belum Iya. daftar. Iya, Nanti- daftar ya, oke ya. Daftar. Baik, baik, baik. Ya, ke Bunda Pita. Ya, Riyado dulu. Ya baik, baik Bunda, baik, baik. Sip. Ya, baik. Kenapa saya sepil di situ? Karena enak makanannya. Jadi saya sepil. Saya ingin teman-teman ikut merasakan, tidak cuma saya, gitu kan. Nah, barangkali ada teman yang memang belum dengar ya kisah ini, gitu kan ya, cerita ini, kejadian ini dengan ada sadar nafas itu. Makanya saya sampaikan ke teman-teman biar ikut merasakannya. Yuk, sekarang kita untuk bisa membaca Al-Quran dulu ya, menjadikan tabungan kita bertambah banyak ya, ada di semesta ini kan Allah yang mencatatnya. Maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh walaupun dari tempat masing-masing ya, kita menjaga seluruhnya, jangan cuma umi saja ya, keluarkan suaranya karena akan feedback ke telinga teman-teman dan akan nyaman terasa ke seluruh tubuh pula ya. Mari bersama-sama diawali dengan ada self-talk ataupun doa dari saya di awal, kemudian setelah itu ada ta'awudz ya teman-teman ya. Nah, di ta'awudz itulah kita Jiwa